Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan materi yang sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ibadah solat di dalam Al-Quran dengan beberapa kalimat. Pertama, qaimin, orang-orang yang berdiri, yaitu sebagaimana hadis yang biasa kita dengarkan, man qama Ramadan, orang yang berdiri di bulan Ramadan, artinya solat malam. Kemudian Allah menyebutkan dengan bahasa raki'in, orang-orang yang ruku. Kemudian Allah menggunakan bahasa as-sajidin, orang-orang yang sujud. Kemudian juga menggunakan bahasa qaidin, orang duduk. Maka ada 7 rukun daripada fi'li. 1 rukun yang di hati seperti yang sudah kita bahas, 5 rukun di lidah sebagaimana yang kita sampaikan, Al-Fatihah, Takbiratul Ihram pertama, Al-Fatihah yang kedua, tasyahud atau tahiyat akhir, kemudian selawat pada tasyahud akhir, kemudian salam pertama. Nah, untuk rukun pertama yaitu berdiri. Bagaimana berdiri yang diinginkan oleh Nabi SAW? Yaitu berdiri yang diceritakan oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab fikihnya, di antaranya Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Minhajut Talibin, juga ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Hanafiyah, bahasanya berdiri dengan posisi telapak kaki menghadap ke arah kiblat. Telapak kakinya, maksudnya ujung jari jemarinya itu lurus menghadap ke arah kiblat. Bukan seperti berbarisnya pasukan, yaitu tumitnya dirapatkan, jarinya miring atau jari jemarinya miring. Tapi yang diinginkan oleh Nabi adalah jari kita memang betul-betul semuanya menghadap ke arah kiblat. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang berbunyi al-qadamu bil qadam, al-katibu bil katib. Kita tempelkan dalam solat berjamaah telapak kaki dan telapak kaki. Kaki dengan kaki harus menempel. Nah, kalau sekiranya yang satu miring seperti ini, yang satu lagi miring, maka ketika disatukan dia tidak menempel kakinya, tapi apa membentuk sudut segitiga. Tapi apabila semuanya lurus, maka dia akan bisa menempel telapak kaki dan telapak kaki. Kemudian luas shaf masing-masing, baris masing-masing itu sesuai dengan lebarnya bahu, sehingga teramalkanlah hadis telapak kaki bersentuhan dengan telapak kaki, kemudian bahu bersentuhan dengan bahu. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika 2 hal ini terpenuhi, maka Allah akan satukan hati umat ini. Nabi bersabda, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian mau meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan membuat hati kalian pecah belah.
Satu tempat solatnya sama-sama di masjid yang sama, dengan imam yang sama, dengan Quran yang sama, dengan kiblat yang sama, tapi satu sama lain tidak ada kasih sayang. Satu sama lain tidak ada saling mencintai. Yang itu merupakan asas dalam keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga dia mencintai bagi dirinya, mencintai bagi saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya. Jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika shaf itu tidak lurus, tidak bersentuhan satu sama lain, maka akan terjadilah perpecahan di antara umat. Maka perbaikan umat, persatuan umat itu dimulai daripada masjidnya. Hari ini kita dihadapkan dengan problem permasalahan perubahan. Semuanya menggaungkan perubahan-perubahan. Sampai di antaranya ada yang melibatkan diri dengan politik. Kalau saya yang berkuasa, saya akan menata sebaik-baiknya. Saya akan berpihak kepada yang benar. Saya akan berpihak kepada keadilan. Tidak akan pernah berlaku hal tersebut. Karena konsep di dalam hadis, konsep di dalam syariah kita adalah kaifa kuntum yuwalla alaikum, kaifa takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kalian, seperti itulah kalian akan dipimpin. Jadi perbaikan di dalam syariat Islam itu bukan dari atas. Oh, apabila si fulan menjadi presiden, si fulan menjadi pemimpin negara akan baik, rakyat akan baik. Tidak. Tidak akan pernah. Kenapa tidak akan pernah? Apabila rakyatnya tidak baik, apabila masyarakatnya tidak bersatu, tidak akan pernah hal itu akan terjadi. Maka Nabi mengajarkan kepada kita mengawalinya dari masjid. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi yang pertama sekali Nabi buat itu masjid. Bukan gedung, bukan kantor partai. Tapi yang pertama Nabi buat itu adalah masjid. Nah, dari masjidlah Nabi menata semuanya. Diawali dengan barisan yang lurus. Barisan yang lurus akan didapati apabila berdirinya lurus. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan tulul kunut, lamanya berdiri itu lebih baik daripada solat yang banyak rakaatnya. Si fulan dalam waktu setengah jam solat cuma 2 rakaat, 4 rakaat, tapi lama sekali berdirinya, panjang ayat yang dibaca. Si fulan lagi dalam waktu setengah jam tersebut dia bisa melakukan 10 rakaat, turun naik 10 rakaat. Maka kata Nabi SAW, yang lebih baik itu, yang lebih berkualitas itu, yang lama berdirinya, bukan yang banyak rakaatnya. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian standar lurus shaf itu bukanlah jari jemari, tapi standar lurus shaf itu adalah tumit masing-masing. Karena kalau tumit bisa kita ratakan, kalau jari kita tidak bisa meratakannya. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan shaf, beliau berjalan meluruskan shaf sahabat. Disentuh dada-dada mereka, punggung-punggung mereka, maju mundur. Ini awal-awal Islam. Setelah itu diberikan motivasi, istawu wastaqimu wa'tadilu, luruskan, lapatkan shaf kalian. Sawu sufufakum fa inna tasyata sufuf min tamamis shalah, lurus dan rapatkan shaf kalian, karena lurusnya shaf bagian pada kesempurnaan salat. Ketika hadis itu disampaikan dengan berbagai riwayat, suddul khulal, tutuplah celah-celah yang kosong. Suddul furaj, tutuplah celah-celah yang kosong. Aku melihat syaitan masuk di celah-celah kalian seperti anak kambing. Banyak motivasi yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Sahabat ada di antaranya yang tidak juga memperhatikan. Sampai keluar hadis yang tegas sekali,
la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian mau meluruskan saf kalian atau Allah akan membuat pecah belah hati kalian. Berarti menyatukan hati umat. Bagaimana umat ini bersatu, di sanalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian hadis mengatakan yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama persatuan. Maka diawalilah daripada lurusnya shaf, sedangkan lurusnya shaf berawal daripada berdiri yang betul. Semua kita meluruskan jari jemarinya menghadap kiblat. Kalau kita berdiri di samping kawan, dipastikan sisi kaki kita dengan kaki kawan kita bisa merapat. Itu standarnya. Yang kedua, Nabi sabdakan, maaf, Allah katakan raki'in warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk. Berarti rukuk adalah bagian yang terpenting juga dalam ibadah solat. Nah, bagaimana rukuk yang sesuai yang diinginkan oleh Sayyidina Muhammad SAW? Yang pertama, ketika mau rukuk kita baca takbir. Allahu Akbar. Takbirnya habis, rukuknya sampai. Jangan ikut tren yang hari ini. Sebahagian tempat kita lihat imamnya rukuk dulu baru takbir. Dah rukuk dia, Allahu Akbar. Kemudian dia berdiri, Sami Allahu liman hamidah. Itu tidak tertunai makna ayat yang berbunyi aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah solat untuk mengingat Allah. Tegakkanlah solat untuk zikir. Apa itu solat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtahtamatun bit taslim. Rangkaian perbuatan dan perkataan dimulai dengan takbir yang ditutup dengan salam. Kalau sekiranya ketika dia rukuk dia tidak baca takbir, berarti antara berdiri dengan rukuknya yang disebut ibadah solat, zikirnya kosong. Padahal tujuan solat, aqimis sholat lidzikri, tegakkan solat untuk mengingat aku. Sementara solatnya kosong, enggak ada isinya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Turun dia ke bawah, Allahu Akbar. Ketika ditanya, kenapa Pak Imam buat begitu? Kata dia, supaya makmum saya sempurna mengikuti solat jamaah. Jadi jangan sampai makmum mengiringi imamnya. Maka saya buat begitu. Jadi ketika saya sudah ruku, maka imam makmum saya ruku. Betul niatnya. Memang begitu seharusnya seorang makmum. Imam ruku dulu baru kita ruku. Tapi jangan sampai untuk kesempurnaan solat makmum, si imam mengorbankan solatnya. Imam dengan aturannya sendiri, makmum dengan aturannya sendiri. Sekarang kita lakukan saja dulu menurut aturan yang ditetapkan kepada kita oleh syariat. Selepas itu baru kita sampaikan bagaimana aturan seorang makmum mengikuti imam. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jangan sampai ada gerakan kita mau rukuk itu kosong dari takbir. Allahu Akbar. Nah, dari gerakan itu berisi semuanya dengan zikir Allahu Akbar. Yang kedua, kita mesti meletakkan roha atau telapak tangan itu di atas tempurung lutut. Nah, tidak boleh turun ke bawah. Katanya biar rukuknya lebih sempurna, jadi yang dipegang itu bukan tempurung lututnya, tapi yang dipegang adalah bagian depan betisnya, supaya solatnya lebih sempurna. Tidak, karena kesempurnaan solat itu bukan seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bukan lebih mujahadah atau lebih maksimal, tapi ikut standar sunnah. Yang ketiga, jari jemarinya lurus ke bawah, jangan ke belakang.
Kalau ke belakang berarti jarinya waktu solat tidak menghadap kiblat, menghadap ke belakang, membelakangi kiblat. Tapi ketika jari jemari kita lurus ke bawah, berarti jari jemari kita menghadap ke kiblat. Jadi semuanya menghadap ke kiblat dalam ibadah solat. Yang keempat, ketika kita ruku, kita memandang antara dua telapak kaki kita. Kita memandang ke antara dua telapak kaki kita. Yang kelima, kita berusaha meratakan antara punggung dengan leher yang disebutkan dalam hadis kasofhin wahid, seperti selembar papan. Kalau sekiranya diletakkan ember di atas punggungnya, maka airnya akan rata. Ini tentunya bagi orang-orang yang tulang punggungnya lurus. Kita pernah membetulkan solat di pondok pesantren, memang nggak bisa diluruskan punggungnya. Memang tulang punggungnya itu yang bengkok. Kalau kita luruskan nggak bisa. Kalau demikian adanya, fattaqullaha mastata'tum. Taatilah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika kita melihat ketika seorang ruku punggungnya tidak lurus, kita juga tidak boleh memvonis ini orang solatnya tidak sempurna. Karena bisa saja itu khalqah, awal daripada kejadian punggungnya memang seperti demikian. Tapi apabila kita memiliki punggung yang lurus, maka sebaiknya kita melaksanakan ruku seperti yang kita sampaikan. Yang keenam, kita baca dalam ruku tersebut subhana rabbil azimi wa bihamdih. Bagi imam dan bagi makmum hanya disunahkan 3 kali. Tapi kalau kita solat sendirian, maka subhana rabbil aziminya dianjurkan dibaca 11 kali. Salat duha misalnya, salat tahajud apalagi, subhana rabbil aziminya 11 kali. Tapi bagi imam enggak boleh, bagi makmum enggak boleh. Kenapa? Karena makmum mesti mengikuti pergerakan imam. Imam mesti mengikuti hadis Nabi yang berbunyi man shalla bin nas falyukhaffif. Orang yang solat mengimami manusia hendaklah meringankan solatnya. Apa maksud meringankan? Membaca tasbihnya dalam ruku tidak boleh lebih daripada 3 kali. Kecuali kata ulama fikih, apabila semua makmum bersepakat, mereka setuju, tanda tangan semuanya, kita solat dengan tasbih 11 kali. Dengan jamaah yang terbatas, dengan kesepakatan secara lisan, ketika hal itu disepakati, maka boleh hukumnya imam membaca tasbih rukuknya 11 kali. Kenapa? Karena hal ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau solat di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW, kemudian beliau menjadi imam kembali di masjid kampungnya. Ketika beliau telah solat Isya di Masjid Nabawi, kemudian beliau pulang ke kampungnya menjadi imam di masjid kampungnya. Beliau adalah imam yang ditunggu-tunggu oleh masyarakatnya. Kemudian ketika itu beliau baca surah Al-Baqarah. Imam solat Isya, sudah solat Isyanya terlambat, dibaca lagi surah Al-Baqarah. Di antara salah satu jamaahnya mufaraqah. Mufaraqah, apa itu mufaraqah? Kita niatkan dalam hati, aku niat memisahkan diri dari imam. Ini mufaraqah namanya. Nah, mufaraqah ini hukumnya makruh, tapi boleh ketika darurat. Misalnya bagaimana? Ketika kita sedang tasawuf akhir, kita sudah selesai baca tasahud, atau misalnya ketika i'tidal rakaat terakhir, kalau kita ikuti gerakan imam, ini perut sudah masuk angin, sudah berputar-putar dia. Kalau kita bertahan dengan imam, bisa batal solat. Tapi ketika kita mufaraqah, kita duluan bergerak dari imam, kita salam duluan, solat tidak batal. Nah, di saat seperti ini boleh mufaraqah.
Kenapa? Karena kita sudah ada di penghujung solat. Jadi ketika i'tidal itu imam sedang baca kunut nih. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ini perut dan naik anginnya ke atas. Kalau kita ikutin bisa solat kita batal. Kita mufaraqah saja. Niatkan dalam hati saya mufaraqah dari imam. Lalu kita sujud sendirian, duduk antara dua sujud, sujud lagi, tasawuf akhir, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, langsung pamit, langsung keluar. Kalau sahur depan alhamdulillah ada pintu, nyaman. Kalau nggak ada pintunya boleh jalan depan orang sholat, itu hukumnya tidak diharamkan karena darurat. Kemudian berjalan ke belakang menelusuri dinding. Nah, itu mufaraqah. Jadi sahabat ini mufaraqah ketika diimami oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Selesai salat, Sayyidina Muaz bertanya, "Di mana si fulan?" Kok selesai salat dia enggak ada lagi? Kata kawan di sampingnya, "Tadi dia mufaraqah, pulang duluan." Sayyidina Muaz katakan, "Itulah ciri-ciri orang munafik. Salat enggak bisa lama." Nah, ketika hal ini disampaikan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal, berita ini sampai kepada orang yang berkenaan. Beliau merasa khawatir, jangan-jangan betul dia orang munafik. Akhirnya beliau datang kepada Nabi SAW menceritakan kejadian yang sesungguhnya untuk memastikan beliau munafik atau tidak. Akhirnya Nabi sabdakan, Nabi panggil Sayyidina Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, afattanun anta?" Wahai Muaz, apakah engkau menjadi penyebar fitnah? Jadi dianggap Sayyidina Muaz menyebar fitnah. Apabila kamu mengimamin solat, maka imamilah dengan surah-surah pendek, jangan dengan surah Al-Baqarah. Karena sahabat yang berkenaan di pagi hari beliau bekerja mengangkut air menyirami tanamannya. Kemudian ditunggu salat Isya. Salat Isya masuk, imamnya belum datang. Ketika imamnya datang, ayatnya panjang. Ini menyebabkan sahabat tersebut mufaraqah. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan beberapa riwayat, kalau kita mengimamin salat memang dianjurkan membaca yang maksimal 3 kali saja. Tapi apabila kita salat sendirian, maka ketika ruku kita baca subhana rabbil aziminya 11 kali, ditambah dengan bacaan yang lain, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kata ulama, kalau dibaca subhana rabbil azimi 11 kali, lalu dibaca subhanallah azimi 3 kali ditambah bacaan yang tadi, manakah yang lebih baik? Subhanallah azimi 11 kalikah atau subhanallah azimi 3 kali ditambah dengan Allahumma laka raka'tu? Ulama Syafi'iyah menjawab, lebih baik subhanallah azimi 3 kali ditambah dengan Allahumma laka raka'tu sampai akhir. Ini untuk ruku'. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang ketiga adalah i'tidal. I'tidal juga sama. Ketika kita mau bangkit dari ruku, diawali dengan Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya itu tangan sudah lurus ke bawah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, tujuannya seperti ayat yang kita sampaikan, jangan sampai ada gerakan solat kita yang kosong dari bacaan-bacaan zikir. Kemudian setelahnya kita baca terserah apakah Rabbana lakal hamdu mi'as samawati wal ard Allahumma ba'id baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Terserah bacaan yang pernah kita hafal, terserah pilih yang mana saja. Menurut ulama Syafi'iyah, i'tidal itu harus tumakninah. Tapi menurut mazhab Hanafiyah, i'tidal bukanlah tujuan dari ibadah solat, sehingga tidak ada dikatakan dalam Al-Quran wa'tadilu ma'al mu'tadilin. I'tidallah kamu bersama orang-orang i'tidal.
Jadi mazhab Hanafi mengatakan i'tidal enggak perlu tumakninah. Nah, kita tidak mazhab Hanafi. Bahkan ulama Hanafi sekalipun, yang salah seorang ulama Hanafi yang tinggal di Makkah Mukarramah mengatakan, saya mazhabnya Hanafi, tapi kalau solat saya Syafi'i. Kenapa? Karena cara solat menurut mazhab Imam Syafi'i itu lebih hati-hati dan lebih sempurna. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, berdiri, rukuk, i'tidal, kemudian adalah sujud. Nah, sujud bagaimana caranya? Ketika kita sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud yang turun pertama sekali itu adalah lutut. Yang kedua adalah telapak tangan. Yang ketiga adalah dahi dan hidung. Lalu kita mendengarkan hadis Nabi yang berbunyi, janganlah kalian sujud seperti onta. Nah, kalau onta sujud, lututnya dulu, kemudian baru tangannya. Nah, ketika hadis itu dibahas oleh para ulama, ulama katakan hadis yang mencontohkan Nabi sujud pakai lutut itu lebih banyak daripada hadis yang melarang sujud pakai lutut. Intinya jangan sujud seperti onta, itu melarang kita sujud lutut dulu baru tangan. Itu melarang hadis itu. Lalu kenapa tidak kita pakai hadis yang tangan dulu baru lutut? Karena hadis yang menyatakan Nabi sujud pakai lutut kemudian tangan itu lebih banyak. Maka kita mengambil yang lebih banyak. Kalau kita lihat saudara kita ada sebagian mungkin tangannya dulu baru lutut, karena mengamalkan hadis Nabi yang berbunyi jangan sujud seperti onta, boleh, enggak ada masalah. Itu memang ada dalilnya. Tapi orang yang bijak tentu akan memahami, mengambil riwayat yang lebih banyak daripada riwayat yang sedikit. Sama dengan jari. Nah, asyhadu an la ilaha illallah dengan mengangkat jari saja. Asyhadu an la ilaha illallah dengan menggerak-gerakkan jari. Menggerakkan jari ada dalilnya, mengangkat jari ada dalilnya. Tapi kata ulama, mengangkat jari itu dalilnya 11 riwayatnya. Dari sahabat ini, dari sahabat ini, dari sahabat ini, dari sahabat ini sampai 11. Mohon maaf saya tidak bisa menghadirkannya. Kemudian sementara hadis yang mengatakan menggerakkan itu cuma satu saja. Satu saja riwayatnya. Dan itu pun tidak jelas bagaimana Nabi menggerak-gerakkannya. Apakah dari atas ke bawah atau kiri ke kanan atau diputar atau enggak jelas. Nah, sehingga mengamalkan hadis itu tidak bisa karena keterangannya tidak jelas. Nah, berarti orang bijak apabila kita mendengar informasi dari 11 kawan, informasinya A, lalu dari satu kawan informasinya B, kita ambil yang mana? Tentu mengambil yang dari 11 orang. Nah, begitulah ulama Syafi'iyah menetapkan, karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah membaca seluruh hadis tentang mengangkat jari, beliau baca semuanya, beliau hitung, ternyata riwayat yang mengatakan mengangkat lebih banyak daripada riwayat yang menggerak-gerakkan. Lalu diambillah yang mengangkat. Kita tidak punya kemampuan untuk itu. Karena tidak punya kemampuan, maka kita wajib bermazhab. Tapi kalau kita punya kemampuan, nggak ada masalah. Nah, tidak wajib bermazhab, boleh, nggak ada masalah. Tapi Anda punya kemampuan nggak untuk itu? Kalau betul punya kemampuan, tolong jelaskan kepada kami dalil solat dari takbir sampai salam. Coba jelaskan. Kalau nggak mampu, jangan sok-sok punya kemampuan. Ikut saja mazhab ulama Syafi'iyah. Nanti gara-gara mengambil satu hadis, akhirnya kita salah paham. Seperti yang kita sampaikan tadi malam. Dia batalkan sholat Jumat, gara-gara bersamaan dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, gara-gara mengambil satu hadis. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya,
Ruku itu kita lutut dulu baru tangan. Karena itu riwayatnya yang lebih banyak. Lalu di mana kita letakkan tangan waktu sujud? Nah, di mana kita letakkan? Kita letakkan seperti posisi kita dalam takbiratul ihram. Nah, begini posisi tangan. Berarti ketika kita sujud, ini jempol sejajar dengan yang lunak dan telinga. Jari jemari lurus menghadap ke arah kiblat. Laki-laki dibuka, ibu-ibu dimasukkan ke dalam. Cuman posisi tangannya sama. Ibu-ibu begini, bapak-bapak begini. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang kita sampaikan kemarin, sujud kaki kita harus ditegakkan sehingga ujung jari jemari, bagian dalam dari jari jemari kaki ini memang menyentuh tempat sujud dan kakinya tegak. Kalau kita ukur pakai siku-siku itu, lututnya yang kanan itu membentuk sudut siku-siku. Tentu bagi orang yang kondisi kakinya tidak dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sakit ya terserah bagaimana mungkinnya. Ini kita bicara ketika normal. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, posisi kaki lurus. Kemudian apakah ketika sujud itu kakinya rapat atau renggang seperti berdiri? Dalam hal ini boleh dipilih. Kedua-duanya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Renggang boleh, rapat boleh, tapi bagi orang yang sholat dengan kain sarung lebih baik itu merapatkan. Mengenai sholat dengan kain sarung, seseorang yang sholat dengan kain sarung itu sebaiknya juga memakai celana. Kenapa? Karena sesungguhnya bumi dalam sebuah riwayat dikatakan itu memintakan ampun untuk orang yang sholat dengan celana. Kemudian dalam kitab Ta'lim Muta'alim, orang yang selalu bisa menjaga sarung setiap waktu dan keadaan, Allah akan jaga keilmuannya. Nah, ada dua ini. Satu hadis mengatakan bumi akan mendoakan minta ampun untuk orang yang sholat dengan celana. Artinya orang yang sholat dengan sarung tanpa celana, bumi nggak mau mendoakannya. Karena bumi malu. Dan sholatnya sah. Kenapa sholatnya sah? Walaupun terlihat auratnya karena lantainya nanti udah di keramik, licin, mengkilat, bagus, sehingga terlihat auratnya di bawah, itu sholat tetap sah. Kenapa? Karena wajib menutup aurat itu hanya dari samping dan atas, tidak wajib menutup dari arah bawah. Tapi untuk sempurnanya kita sholat dengan sarung, itu fadilahnya Allah akan jaga ilmu orang-orang yang sholat dengan sarung. Kemudian kalau dikombinasikan sungguh lebih baik. Kita sholat dengan sarung, ilmu terjaga. Kita sholat dengan celana, mendapatkan doa daripada malaikat, daripada bumi. Maka ketika kita sujud, boleh dua cara, kaki renggang boleh, kaki rapat boleh. Kedua-duanya hadis sahih terdapat dalam kitab-kitab sahih. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian baca subhanallah a'la 3 kali. Bagi orang salat sendirian baca 11 kali, atau ditambah dengan sajada wajhi alladhi Allahumma lakas sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Insyaallah sampai di situ dulu materi kita. Berdiri, ruku, i'tidal dan sujud. Insyaallah kita sambung 2 materi lagi besok. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya Bu, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau karena yang kajian kemarin terakhir Iya. itu masalah sholat Jepang yang mana yang dijelaskan Rasulullah
bacaan berdoa pertama itu sehabis para kita Allah. Yang kedua itu tentang Rusia. Terus yang belakang ini ditanyakan yaitu di masjid Jami. Jadi yaitu jamaah sholat Jumat itu mungkin di berbagai, ada yang dari bandara, ada yang dari mungkin bermacam-macam maupun kita. Terus yang sementara saya baca di Jumat yaitu saya kadang menjadi kita atau sama kita jalan. Apalagi itu tidak saya menunggu selesai khutbah itu banyak. Ini saya pilih yang pendek sudah itu ada ini yang dibagi pada untuk istilahnya yang terbaik pada pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Terus yang kedua yaitu mengenai orang sholat pada celana. Pada celana itu kadang juga orang pakai kaos. Jadi ketika sujud itu bagian sininya akan masuk tarik ke atas. Oh ini kelihatan. Jadi apa sholatnya dosa, apa sholatnya dosa. Jadi itu yang saya tanyakan karena selama ini jarang sekali sholat Jumat itu yang saya pakai sapi sama al-wasyah. Jadi kalau jamaah itu jadi kalau kita sekarang sekali ada rumah acara jadi pilih-pilih yang pendek. Jadi masjid Jami ini terkenal pendek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Masya Allah. Kalau kita lihat Sabihis marubikal a'la dengan idza jaa nasrullahi wal fath, kita baca idza jaa, kemudian kita baca tabat siada, kemudian kita baca Sabihis marubikal a'la dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Kira-kira waktunya itu kan nggak seberapa, paling beda 5 menit. Kalau nggak salah bisa kita tes mungkin lebih-lebih 5 menit. Nah kalau untuk ngantri di bandara, ngantri beras, ngantri macam-macam, itu masyarakat kita sabar-sabar aja itu 1 jam. Sabar aja 5 jam, setengah jam masih bisa menunggu. Mungkin caranya adalah kita percepat tilawahnya pakai tartil. Satu saat nanti Allah akan berikan pemahaman kepada masyarakat kita, karena ibadah itu sebetulnya bergantung dengan kebiasaan. Kalau kita membiasakan suatu yang sunnah, kita terapkan satu yang sunnah, misalnya generasi ini 5 tahun ke depan nanti berganti imam. Selepas itu datang imam baru. Setelah datang imam baru, dia ngimamin sholat Jumat pakai idza jaa. Lalu jamaahnya komplain, kenapa pakai idza jaa? Kami biasa pakai Sabihis marubikal a'la. Itu dulu lama 10 tahun yang lalu Ustaz Syafa'atil Uzma. Maka Ustaz mendapatkan satu fadilah hadis yang berbunyi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Jadi man ahya sunnati itu bukan mengamalkan. Orang yang mengamalkan sunnahku, tidak. Kalau mengamalkan sunnahku itu pribadi sifatnya. Tapi bahasanya bukan mengamalkan, tapi ahya, menghidupkan. Nah, kalau menghidupkan ini berarti memasyarakatkan. Jadi memasyarakatkan sunnah, kita contohkanlah dari sekarang. Mungkin awalnya agak sulit. Kemudian yang kedua, Jumat depan, Jumat berikutnya. Saya rasa 4 kali Jumat orang tuh enggak nyadar lagi ini apa yang dibaca, kayak sama aja.
Nah, jadi insya Allah kita pertimbangkan, karena dalam sebuah riwayat dikatakan begini, Nabi SAW bersabda, siapa yang berbuat mencari kesenangan orang, maka Allah tidak senang kepadanya, dan orang yang dia cari kesenangannya itu pun pada satu saat tidak senang kepadanya. Kapan satu saat itu? Satu saat itu nanti di akhirat. Nah, satu saat itu bisa-bisa di akhirat. Jadi nuntut dia, kenapa kamu ngimamin kami enggak pakai sunnah Nabi? Kalaulah pakai sunnah Nabi, besar pahala Jumat kami ini. Itu satu saat mungkin di akhirat. Bisa saja satu saatnya di dunia. Tapi orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, satu saat dia dibenci misalnya. Awalnya dibenci. Apabila dia istiqomah dengan sunnah Sayyidina Muhammad SAW, Allah akan robah hati orang yang membencinya mencintainya. Maka istiqomah dengan sunnah memang diawali dengan kebencian umat. Wow, apa itu, imamnya panjang-panjang, sabihis, kita mau ke kantor dan sebagainya. Kenapa pakai sabihis, nggak pakai yang lain? Awalnya ustadz dibicarakan, minggu depan dibicarakan, minggu ketiga, minggu keempat, satu saat dia dengar hadis lagi di mana dia duduk. Misalnya dia dengar hadis tentang sabihis marqal a'la, akhirnya baru dia sadar betul imam kita telah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengamalkan sunnah walaupun awalnya dibenci, Allah akan robah hati pembencinya mencintainya. Yang kedua, salat pakai celana yang kita maksudkan itu bukanlah pakai celana lalu pakai kaos oblong, tapi pakai celana dengan baju sunnah juga. Di antaranya gamis atau baju yang dalam, yang ketika dia ruku itu tidak terlihat pahanya. Tapi kalau sholat dengan baju pendek pakai celana, ketika dia ruku nampak pahanya, itu hukumnya makruh. Nah, tapi kalau sempat terlihat celengannya, maka sholatnya batal. Nah, insya Allah. Tadi ada pertanyaan dari ibu-ibu. Satu lagi, saya berkaitan mengenai hadis yang ini, yang ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam. Iya. Itu Mu'adz bin Jabal menjadi imam itu membaca surah Fatiha. Iya. Ketika makmum di belakang orang tua, itu makmum itu sering sholat datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya tidak buat kalau itu di bawah, di belakang makmum itu sama Pak Jabal. Rasulullah tanya kenapa? Karena Pak Jabal sudah terlalu panjangnya sudah sepuh dan Rasulullah. Ketika itu kemudian Rasulullah datang Pak Jabal, wahai Muhammad, pendekkan surat bacaan. Jadi ketika disampaikan hal seperti ini, kira-kira bagaimana dengan berkaitan dengan masalah sholat, itu terutama di hari Jumat ini, memang ya kalau bisa katakan itu saya masih agak ini yang beda dari karena untuk hadis tersebut yang berkaitan dengan masalah kita mengingat jamaah kita, makanya ini terus terang kita cari yang paling bagus ya, yang paling bagus. Kalau misalkan nanti yang paling bagus tentang tapi saya mengatakan itu yang kita jamaah di sini bersepakat harusnya, karena itu yang juga disampaikan Rasulullah SAW. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadis yang tadi kita sampaikan, Sayyidina Mu'adz bin Jabal dimarahi oleh Nabi karena beliau membaca surah tidak sesuai dengan
anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ikut sunnah, beliau ikut cara sendiri. Apa cara sendiri? Beliau baca surah Al-Baqarah. Nabi enggak pernah baca surah Al-Baqarah di dalam salat wajib. Salat sendirian pernah. Dalam salat sunatnya Nabi baca surah Al-Baqarah. Ada juga sih dalam salat jamaah Nabi baca surah Al-Baqarah, itu salat gerhana. Hanya gerhana sekali seumur hidup mungkin, atau 2 kali seumur hidup. Tapi kalau dalam salat wajib memang Nabi enggak pernah baca surah Al-Baqarah. Jadi yang ditegur oleh Nabi Sayyidina Muaz bin Jabal karena memilih surah sendiri, tidak ikut surah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya saya tidak bersedia dengan itu jawabnya. Tadi yang sambung ke ayat Al-Quran yang baca jam sholat wajib tidak boleh panjang. Kalau yang sunnah itu boleh panjang. Tapi bagaimana kalau kita sholat tidak apa-apa, kita melihat Al-Quran baca untuk sholat sunnah. Yang kedua, saya ingat tadi takbir dari iman sami Allah liman hamidah. Apa kita baca tadi apa makna maksud? Yang ketiga takbir. Ini nenek saya jawab dengan benar. Takbir tadi kita masuk berjamaah. Bagaimana kita takbir pertama? Misalnya kita ikut imam sama apa kita berangkat seperti Allahu Akbar. Kita sambung sudah akbar apa sama-sama itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita hafal Al-Quran atau kita sholat sendirian, kita boleh membaca surah sepanjang-panjangnya. Bahkan kita boleh melihat mushaf. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Al-mutatawwi'u amiru nafsi. Orang yang melakukan sholat sunat itu yang mengendalikan dirinya. Sehingga kalau Nabi sholat sendirian, beliau baca surah Al-Baqarah. Pada satu kali Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an pengen berjamaah dengan Nabi sholat sunat, atau Sayyidina Abdullah bin Abbas berjamaah dengan Nabi. Nabi baca surah Al-Baqarah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kayaknya Nabi berhenti nih pada ayat 100. Kemudian ternyata sambung, kayaknya Nabi berhenti pada ayat 200. Ternyata disambung, kayak Nabi berhenti di akhir surah Al-Baqarah. Lalu disambung seterusnya. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, hampir saya mufaraqah dengan Nabi SAW. Tapi kalau salat sunat sendiri, kita boleh baca panjang-panjang sesuai dengan keinginan kita dan boleh melihat mushaf. Yang kedua, apa tadi? Nah, sami Allahu liman hamidah kita juga sunnah baca. Kita juga sunnah baca seperti yang kita bahas kemarin pagi. Walaupun ada hadis mengatakan idza qala imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam baca sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Seolah-olah di hadis itu makmum tidak sunnah baca sami Allahu liman hamidah. Tapi dengan hadis yang kita bacakan tadi pagi menyatakan bahasanya makmum juga sunnah membaca sami Allahu liman hamidah. Begitu juga takbir-takbir yang lainnya. Tapi kita baca setelah imam kita sampai ke posisi yang sempurna. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Bukan disambung, kita ulang lagi. Karena kalau kita enggak baca, berarti kita kosong dari gerakan zikir. Yang ketiga, sudah semua. Ya Rabb, cukup. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya ingatkan tadi disampaikan bahwa tersebut tutup dulu, terus tahan, dan hidup. Ketika kalau ada keputusan, pasti
seperti itu, apakah ada saudara pun dibenarkan atau tidak? Kemudian yang kedua, terkait untuk mengamalkan kaki melakukan sujud. Pada saat ada percaya bahwa yang mengamalkan adalah Imam Malik. Kemudian ketika kita mau menjelaskan sapi, apa kita melakukan jika kita mengamalkan kaki, apakah bertentangan dengan aturan agama? Ada jelaskan tidak? Saya memakai juga masuk di situ. Demikian jazakumullah khair. Jadi ketika kita uzur untuk sujud kaki duluan dengan kemudian baru tangan, lutut dulu kemudian tangan, ketika uzur enggak ada masalah. Dan itu tidak mengurangi pahala. Sama sekali tidak mengurangi pahala. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan begini, orang yang sholat berdiri pahalanya, orang yang sholat duduk pahalanya setengah orang sholat berdiri. Orang yang sholat berbaring setengah orang sholat duduk. Itu untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah, dia mampu berdiri tapi dia buat duduk, dikasih oleh Allah pahala setengah orang sholat berdiri. Tapi ketika dia sakit, dia sholat dalam keadaan duduk, dia tidak mendapatkan pahala setengah, dia tetap mendapatkan pahala sempurna 100%. Jadi apabila kita tidak melakukan cara sholat karena uzur, maka itu tidak mengurangi pahala sama sekali, karena ternaungi dengan firman Allah yang berbunyi, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah, laksanakanlah perintah Allah semampunya. Kemudian antara kita sujud merapatkan kaki atau merenggangkan kaki, itu bukan perbedaan antara mazhab Imam Syafi'i dengan Maliki. Kedua-duanya ada dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi kedua-duanya memiliki dalil yang sahih. Merapatkan kaki dalilnya sahih, merenggangkan kaki dalilnya sahih, sehingga kedua-duanya itu ditetapkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita tidak mencampur antara dua mazhab. Kalaupun mencampur dua mazhab dalam hal yang seperti itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu mencampur mazhab, ambil yang ringan-ringannya saja. Kalau kita campur mazhab, ambil yang berat-beratnya saja, itu nggak ada masalah. Itu dinaungi oleh kaidah usul yang berbunyi khurujul minal khilaf mustahab. Keluar daripada perbedaan pendapat ulama sangat dianjurkan, insyaallah. Baik ya, Karim. Kalau sudah membatasi kita masuk waktu Islam, yang mau pindah dari jemaah, masih ada yang bertanya di sini untuk besok pagi. Yang mau untuk kajian kita pada sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara, wa masyayikhina ulama'ina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli bid'ati wad dalalah. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa dhanban maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.